Welcome to my channel. Halo, selamat hari Rabu teman-teman semua, dimanapun kalian berada dan apapun aktivitas kalian, baik yang lagi bekerja di kantor, yang lagi mungkin narik Grab atau Gokar, mungkin juga sebagai guru atau apapun aktivitas kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, dan selalu menjaga keselamatan dimanapun kalian berada. Teman-teman semua, pasien BPJS atau para pemain yang sedang ditimpa cedera ini menjadi kekhawatiran atau concern kita tersendiri ya. 50 hari menjelang kita akan menjalani round 4 kualifikasi Piala Dunia ya, kita semua sudah tahu kita akan menghadapi Arab Saudi di tanggal 8 Oktober dan selang 3 hari tanggal 11 Oktober kita akan menghadapi Irak. Dua pertandingan yang paling penting sejauh ini bagi sejarah sepak bola Indonesia yang akan terasa sebentar ya, setelah kita menunggu waktu itu sejak bulan Juni terakhir kali tim nasional senior kita bermain, dan sekarang sebentar lagi kita akan menghadapi pertandingan tersebut ya. Walaupun nanti masih akan diselingi September, kita akan ada 2 pertandingan persahabatan menghadapi Lebanon dan juga Kuwait di Surabaya. Nah, tentunya dengan adanya kabar beberapa pemain cedera ini tentu mengkhawatirkan kita semua. Dan ada 50 hari juga yang kita bikin deg-degan. Ya, kita nggak pernah tahu apapun yang terjadi. Sekarang mungkin bisa dibilang fit, besok mungkin cedera. Belum lagi ditambah 2 pemain yang masih belum jelas rimbanya, Tom Hai dan juga Mads Hilgers. Tom Hai kita tahu sempat disuruhkan ke Schalke 04, tapi kemudian menguap isu atau kabar tersebut. Sementara Mads Hilgers saat ini masih juga belum jelas kemana dia akan berlabuh. Sementara dirinya sudah meminta untuk dimasukkan di transfer request, dan klubnya pun konon katanya sudah mulai tidak sabar ya, karena juga dia atau klub itu ingin juga Mads Hilgers kalau memang pergi segera mendapatkan klub baru supaya dia tidak membayar gaji pemain tersebut, tapi di saat yang sama tidak masuk skema di Eredivisie, skema 20, dan tentunya kalau dia dijual ada dana segar yang bisa dapatkan oleh 20. Nah, kita kembali lagi ke fokus ke pemain yang cedera. Pemain-pemain yang cedera mungkin sebagian kalian sudah dengar juga ya, ada 4 sampai 5 sebenarnya pemain yang sampai saat ini detik ini dipastikan dalam kondisi sideline atau cedera ya. Ada, kita mulai mungkin dari Martin Paes, penjaga gawang utama tim nasional kita yang mengawali debutnya menghadapi Arab Saudi di Jeddah. Ini 2 pertandingan terakhir tidak turun dan dikabarkan mengalami cedera di pangkal paha, dan ini mengingatkan juga kita beberapa waktu lalu ketika dia diisukan juga cedera di tangan, tapi waktu itu cuman kemudian in time. Masih ada 50 hari untuk penyembuhan apapun kondisinya buat Martin Paes. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini atau dalam beberapa pertandingan ke depan bersama Dallas FC atau FC Dallas kita bisa segera melihat aksi-aksi dari Martin Paes. Meskipun the worst skenario kalau Martin Paes tidak bisa tampil nanti saat Oktober, maka masih ada Emil Audero yang saat ini sudah menjalani laga perdana kompetitifnya bersama Cremonese ya. Meskipun kemarin sayang timnya gagal melaju ke fase berikutnya dan kalah dalam adu penalti dari Reggiana. Oke, itu dari penjaga gawang. Mungkin kita maju ke depan sedikit. Ada Kevin Dix yang juga kemarin saat bermain satu babak ketika mengalahkan Atlas di DFB Pokal, dan ini tentunya mengundang kekhawatiran. Sempat beredar kabar juga bahwa klub sedang berburu untuk mencari pengganti Kevin Dix, which is ternyata itu tidak benar. Ya, siapa tahu kalian ada yang membaca narasi ini. Klub memang belum merilis secara full ya bagaimana kondisinya, cuman dari vibes atau tone yang dikeluarkan oleh klub tidak terlalu parah. Ini sekali lagi kita mengharapkan Kevin Dix segera bisa pulih ya. Salah satu pemain yang valuasinya paling tinggi, main di Mönchengladbach musim lalu. Gladbach itu finish di peringkat ke-10 dan dia sangat punya potensi besar untuk menjadi pemain inti. Ya, berkali-kali gue mengatakan ini satu adventure atau perjalanan atau journey yang sangat positif buat sang pemain. Dia bermain di salah satu liga terbaik di dunia,
akan menghadapi Munchen 2 kali, akan menghadapi Dortmund 2 kali, akan menghadapi Leverkusen 2 kali, akan menghadapi Leipzig 2 kali. Dan ini akan membuat tentunya kemampuan mentalitasnya dan juga competitiveness levelnya akan semakin baik. Tapi seperti biasa skenario, kalau dia nggak ada, maka ada 2 pemain di sana yang mungkin saja menjadi pelapis atau pengganti, yaitu Eleanor Renders yang dari akhir musim lalu sangat konsisten sampai dengan 2 laga awal di musim ini dia membawa PEC Zwolle ada di papan atas dengan 2 kali kemenangan. Walaupun dalam 2 laga tersebut dia masuk dari bangku cadangan di babak yang kedua. Dan satu lagi ada Sandy Wells, meskipun secara hierarki sebenarnya dia cukup mengenal lah permainan tim nasional kita, salah satu juga pemain diaspora yang paling awal dinaturalisasi, cuman kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dalam proses saat ini akan segera bermain bagi Buriram United, klub barunya di Thai League bersama Sen Patinama. Waktu lawan Liverpool saat itu klubnya masih di Yokohama Marinos, dia sempat tampil dan cukup baik, ya mematikan pergerakan Darwin Núñez. Gue pikir setelah itu dia akan mendapatkan tempat, tapi ternyata tetap dicarangkan dan kemudian pindah ke Buriram United. That's fine, walaupun mungkin ada sedikit kekecewaan kenapa ya dia nggak main di level yang lebih tinggi lagi di Liga League atau bahkan di Belgia. Ya sekali lagi mungkin situasinya kita nggak tahu ada apa dengan dia sehingga akhirnya beberapa pemain juga merapat ke Indonesia, termasuk juga Jens Raven dan Rafael Struijk ya yang sudah bergabung ke Bali United dan juga Dewa United. Kemudian pelapisnya satu lagi mungkin juga, walaupun ini mungkin pelapis keempat, yaitu ada Asnawi ya, bahkan juga Safruddin Tahar yang bermain cukup lugas di Bisul BRI Super League bersama dengan Malut United. Meskipun Safruddin Tahar dalam beberapa kesempatan juga berperan sebagai CB kanan di Malut United, tapi dia juga bisa berperan sebagai right back dan pernah menurut Coach Imran, mantan pelatih Malut, ditanyakan oleh Alex Pastur ya, siapa ini Safruddin Tahar gitu. Jadi itu hanya beberapa alternatif ya, barrier pelapis-pelapis yang mungkin saja dibutuhkan kalau the worst skenario terjadi. Kevin Dix nggak bisa pulih tepat waktu, bahkan juga Sandy Wells ada masalah, ya mau nggak mau harus mendorong antrian yang ada di sana. Berikutnya sudah 3 pemain kita bahas. Kita saat ini ke duo Oxford United. Ini juga pasti kita singgung. Ada Ole Romney dan juga Marcelino Ferdinand. Jadi ini pemain ini cukup inti. Tadi gue baru bahas 2 ya. Ini langsung aja gue bahas dari Oxford United. Ole kita semua tahu dalam kondisi pemulihan, tapi dari kabar terakhir yang gue dapat dari klub, ya dia akan segera memulai latihan ringan, latihan post injury. Nah ini tidak ujuk-ujuk juga membuat dia otomatis bisa masuk tim dan juga main. Perkiraannya masih tetap sama, dia sulit untuk bermain bulan Oktober nanti, makanya siapkan skoci, siapkan penggantinya. Dan kita bersyukur karena di saat yang sama Ragnar sudah comeback, kemarin sudah menjalani debut musim ini bersama Dender walaupun hanya bermain sebentar ya, tapi Ragnar daya jelajahnya, daya dobraknya kita sudah lihat bagaimana dia mencetak gol di Vietnam ya, di Midin di round 2, kemudian juga saat menghadapi Bahrain dan juga memberikan 1 assist ya dalam pertandingan menghadapi Saudi di pertandingan round 3 di Jeddah ya, walaupun ada yang mengklaim itu bukan assist tapi gol dia karena mengenai punggung Sandy Wells. Sementara kembali lagi soal pemain yang cedera, Marcelino Ferdinand ini juga masih dalam pemulihan, meskipun kalaupun dia pulih ya agak sulit rasanya untuk bisa menembus tim Oxford United yang seperti juga disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Tapi yang penting dia pulih dulu. Soal nanti mainnya di mana, U21 Oxford kah atau mungkin dipinjamkan lagi, itu nomor 2. Yang penting dia pulih dulu. Kita tahu bagaimana peran dia dalam menghancurkan Saudi di GBK dengan 2 golnya, tentunya tetap kita nanti juga asisnya saat oleh Romney menjebol gawang Bahrain juga tentunya kita nanti. Dan last but not least, Ivar Jenner juga sudah absen di 2 laga bersama Utrecht. Kita sempat senang ketika mendengar dia dipromosikan ke tim senior, tapi kemudian dalam 2 laga awal dia memang absen dan dia pernah membuat sebuah statement sideline for a while, kira-kira seperti itu ya. Jadi cedera sebentar, tapi ya sebentar ini kan relatif. Jadi logikanya nggak sebulan kalau sebentar. Ya sebentar itu artinya logika gue 1-3 minggu gitu. Jadi kita harapkan di laga berikutnya Utrecht akan ada minimal nama dia masuk DSP. Ya jadi itulah mengapa gue bikin judul kalau nggak berubah sekitar 40% kekuatan timnas tergerus. Mudah-mudahan ada kabar baik dalam 1-2 minggu ke depan para pemain tersebut meninggalkan ruang perawatan untuk segera kembali membela klubnya, meskipun peluang yang paling kecil ada pada
Ole, karena kabarnya katanya punggung kakinya yang cedera, dan untuk striker ini tentunya sangat vital ya, karena shooting untuk power dan juga jarak jauh biasanya pakai punggung kaki, kecuali placing pakai kaki dalam. Oke teman-teman semua, itu tadi kira-kira 10 menit ya kalau badan konten kali ini merangkum atau merewrap pasien BPJS yang sudah antri, dan tentunya kalian punya pendapat tersendiri, punya tambahan informasi, tentunya gue penuh dengan kekurangan, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Terima kasih atas dukungan kalian, dan gue berharap kalian selalu sehat, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan adios.